Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Lestari dari semester 2A dengan NPM 7420122009. Di sini saya akan meresum mata kuliah hukum pidana yang telah dibahas pada minggu lalu. Pada minggu lalu telah dibahas bab 6, yaitu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada pengertian kesalahan. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Kinstrafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis, dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau offset. Yang kedua ada kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kesalahan. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, berhubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang terakhir ada tidak adanya alasan pemaaf. Lalu selanjutnya, ada pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Tetapi dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Lalu jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Yang kedua, selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah membayangkan akibat yang akan timbul. Lalu ada perbedaan kedua teori ini. Perbedaannya dalam hal akibat dan keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Selanjutnya ada bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau offset als oogmerk, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar, kepastian, atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Selanjutnya, ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi atau mungkin benar-benar terjadi. Selanjutnya, ada teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci dan takut akan kemungkinan timbul akibat tersebut. Yang kedua, si pelakunya berani bertanggung jawab. Selanjutnya ada sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna. Yang pertama ada sifat kesengajaan berwarna, yaitu sengaja melakukan perbuatan dolus malus. Perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Bob's offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua, keadaan. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran diri si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya si pelaku. Yang keempat, ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama kepada hakim. Yang terakhir ada dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dan dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. Selanjutnya ada kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam oleh pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Selanjutnya, pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus,
Yang kedua, dolus indeterminatus. Yang ketiga, dolus alternativus. Yang keempat, dolus generalis. Lalu yang kelima ada Weber's dolus generalis. Yang keenam, dolus indirectus atau error Haftung. Yang ketujuh, dolus premediatus. Yang kedelapan ada dolus repentinus. Lalu selanjutnya, ada kekeliruan, kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja. Dan keadaan batin seperti ini disamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat ada kekeliruan objek, yang kelima penyimpangan sasaran, dan keenam delik putatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.